Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan kemajuan penelitian dasar yang berjudul Simulasi Numerik Pembakaran Mesin Diesel 4 Langkah menggunakan bahan bakar biodiesel Crude Palm Oil. Adapun tim penelitinya adalah Bapak Dr. Yuvenda SPD MT sebagai ketua, kemudian Bapak Dr. Andi Purnama Putra SPD MT sebagai anggota 1, kemudian Bapak Dr. Dinal MT sebagai anggota 2, kemudian Bapak Dr. Andus Martias MPD sebagai anggota ketiga. Pendahuluan. Adapun latar belakang dari penelitian ini adalah yang pertama, kebutuhan energi terbarukan melalui pemanfaatan bahan bakar biofuel, yaitu menggunakan bahan bakar biodiesel. Yang kedua, keuntungan bahan bakar biodiesel memiliki angka sederhana dan kandungan oksigen yang sangat tinggi. Yang ketiga, penurunan performa mesin diesel dengan menggunakan bahan bakar biodiesel. Hal ini dikarenakan nilai kalori yang sangat rendah dan nilai densitas dan vikositas yang tinggi sehingga proses atomisasi yang tidak bagus. Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara numerik proses pembakaran mesin diesel menggunakan bahan bakar biodiesel CVO dengan memvariasikan parameter injeksi bahan bakar, tekanan injeksi maupun waktu injeksi melalui simulasi proses pembakaran di ruang bakar, sehingga didapatkan karakteristik pembakaran seperti kontur temperatur pembakaran, kontur temperatur bahan bakar injeksi, energi kinetik turbulensi, dan kontur kecepatan magnitudo. Adapun urgensi penelitian ini adalah kelangkaan bahan bakar fosil sehingga diperlukan bahan bakar pengganti yang dapat diperbarui seperti bahan bakar biodiesel, kemudian juga mendukung UMP menuju World Class University melalui kegiatan penelitian inovatif dan publikasi internasional. Pinjam pustaka. Adapun state of the art dari penelitian ini adalah dimulai tahun 2018, penelitian yang dilakukan oleh Mutyalu dan kawan-kawan dengan menggunakan metode eksperimen, menggunakan bahan bakar biodiesel siolen metil ester dengan memvariasikan tekanan injeksi. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2019, penelitian yang dilakukan oleh Yesil Yurt dengan menggunakan metode eksperimen, menggunakan bahan bakar biodiesel minyak jelantah, kemudian memvariasikan tekanan injeksi dan putaran mesin. Kemudian pada tahun 2020, Postur dan kawan-kawan juga melakukan penelitian dengan menggunakan metode eksperimen, menggunakan bahan bakar biodiesel minyak canola dan memvariasikan beban mesin. Kemudian Saref dan Mohanty juga melakukan penelitian menggunakan metode eksperimen, menggunakan bahan bakar biodiesel, limbah skum susu, dan memvariasikan waktu injeksi. Dan juga Jayabal dan kawan-kawan tahun 2020 juga melakukan penelitian pada mesin diesel menggunakan metode eksperimen, menggunakan bahan bakar minyak sawo Manila, dan memvariasikan waktu injeksi, persentase dari IGR, dan variasi dari zat aditif. Kemudian tahun 2021, Deokar dan Harari juga melakukan penelitian menggunakan metode eksperimen, menggunakan bahan bakar biodiesel oleander kuning, memvariasikan tekanan injeksi dan waktu injeksi serta geometri dari injektor. Kemudian Reddy dan kawan-kawan juga melakukan penelitian dengan menggunakan metode eksperimen, menggunakan bahan bakar biodiesel biji mangga dan memvariasikan waktu injeksi serta laju EGR. Kemudian Dahat juga melakukan penelitian menggunakan metode eksperimen, menggunakan bahan bakar biodiesel minyak matahari dan memvariasikan waktu injeksi serta BMAP. Kemudian pada tahun 2022, Keshan dan Rajkumar juga melakukan penelitian pada mesin diesel dengan menggunakan metode eksperimen, menggunakan bahan bakar biodiesel minyak jelantah dan memvariasikan waktu injeksi serta presentasi dari agar berdasarkan state of the art ini. Maka pada tahun 2003 ini peneliti mengusulkan yaitu simulasi numerik pembakaran
mesin diesel 4 langkah menggunakan bahan bakar biodiesel crude palm oil CPO dengan menggunakan metode numerik menggunakan bahan bakar crude palm oil atau minyak kelapa sawit, kemudian memvariasikan waktu injeksi dan tekanan injeksi. Adapun roadmap penelitian ini sudah dimulai tahun 2015 dengan melakukan pengujian karakteristik performa mesin dan emisi pada mesin prototipe mesin diesel DI220 biodiesel menggunakan bahan bakar CPO. Kemudian juga ada skematik literatur review tentang penggunaan bahan bakar biodiesel pada mesin diesel. Kemudian juga ada penggunaan bahan bakar biodiesel crude palm oil pada mesin diesel dual fuel menggunakan bahan bakar ganda. Kemudian juga pada tahun 2020 sampai 2022 juga melakukan simulasi numerik pembakaran pada mesin diesel 4 langkah menggunakan bahan bakar crude palm oil. Kemudian tahun 2023 juga melakukan penelitian pengujian dengan menggunakan bahan bakar biodiesel CPO dengan variasi parameter operasional seperti waktu injeksi dan tekanan injeksi. Dan rencana tahun 2024-2025 melakukan penelitian desain mesin diesel menggunakan bahan bakar biodiesel CPO seperti kepala silinder, piston, dan ruang bakar. Dan target tahun 2025 adalah terciptanya sebuah mobil diesel dengan movable cold storage berbahan bakar biodiesel CPO. Metode penelitian. Adapun tahapan penelitian yang pertama itu adalah permodelan numerik, permodelan CFD atau computational dynamic. Yang pertama dilakukan adalah permodelan aliran dan pembakaran menggunakan persamaan Navier-Stokes. Kemudian permodelan atomisasi yang didekati dengan persamaan Lagrangian. Kemudian yang kedua adalah penentuan boundary condition dan initial value. Kemudian yang ketiga adalah parameter penelitian menggunakan bahan bakar biodiesel CPO, kemudian putarannya 2000 rpm, kemudian pengaturan waktu injeksi dan parameter output yang akan dianalisis adalah kontur temperatur pembakaran, kontur temperatur bahan bakar injeksi, kontur energi kinetik turbulensi, dan kontur kecepatan magnitudo. Hasil dan pembahasan desain ruang bakar silinder. Yang pertama, ruang bakar, dilakukan desain ruang bakar, kemudian kepala silinder, kemudian juga desain dari katup masuk dan katup buang. Kemudian berikut adalah proses simulasi yang dimulai dengan settingan spesifikasi mesin di software simulasi, kemudian dilanjutkan dengan impor geometri ke software simulasi yang sebelumnya dibuat di software CAD. Kemudian selanjutnya melakukan pembuatan ruang bakar atau decompose. Kemudian pembuatan meshing atau mesh yang menggunakan mesh unstructured. Kemudian penyetingan internal combustion engine software. Kemudian dilanjutkan proses running pada server simulasi pembakaran. Hasil simulasi pembakaran. Yang pertama temperatur pembakaran. Yang pertama adalah temperatur pembakaran saat langkah kompresi. Seperti yang kita lihat di sini, temperatur pembakaran sebelum bahan bakar diinjeksikan tepatnya pada saat kompresi, di mana temperatur tertinggi itu berada pada bagian bawah ruang bakar. Hal ini dikarenakan pada bagian bawah ruang bakar ini adalah konduktor atau bagian dinding dari ruang bakar, sehingga panasnya lebih banyak berpindah di bagian bahan konduktor pada piston. Kemudian temperatur pembakaran setelah bahan bakar diinjeksikan terjadi pembakaran, di mana kita lihat di sini terjadi peningkatan pembakaran yang sangat signifikan, terutama pada bagian bahan bakar yang diinjeksikan bagian tengah ini. Hal ini dikarenakan terjadi peningkatan temperatur pembakaran karena proses pembakaran yang sangat besar sehingga menaikkan temperatur pembakaran pada area tersebut. Kemudian temperatur bahan bakar injeksi, kalau kita lihat di sini temperatur bahan bakar yang diinjeksikan
di mana awal injeksi terjadi peningkatan, kemudian setelah diinjeksikan berapa detik, di mana terjadi penurunan temperatur. Hal ini dikarenakan pengaruh dari temperatur bahan bakar dari luar yang masuk ke dalam ruang bakar sehingga menyerap panas yang ada di ruang bakar. Kemudian energi kinetik turbulen, di mana saat piston sebelum mencapai titik mati atas, di mana energi kinetik lebih besar pada bagian sudut ruang bakar. Hal ini dikarenakan pengaruh dari sudut ini sehingga energi kinetik turbulennya lebih terfokus pada bagian sudut. Sedangkan pada saat piston setelah dilakukan bahan bakar dilakukan penyiksian, di mana energi turbulennya lebih terfokus pada area tengah bahan bakar diinjeksikan. Hal ini dikarenakan pengaruh dari injeksi dari bahan bakar ke dalam ruang bakar sehingga mempengaruhi pergolakan udara yang ada di dalam ruang bakar, sehingga energi kinetik turbulen lebih terfokus pada area dekat injeksi. Itu juga dengan kecepatan magnitud, di mana seperti yang energi kinetik turbulen, di mana saat piston mulai mencapai titik hati atas pada saat kompresi, di mana kecepatan magnitud lebih terfokus pada bagian sudut ruang bakar. Hal ini dikarenakan pengaruh dari sudut ruang bakar, dan kemudian setelah bahan bakar diinjeksikan, kecepatan magnitud lebih terfokus pada area tengah bahan bakar diinjeksikan. Hal ini dikarenakan pengaruh dari injeksi bahan bakar sehingga merubah arah aliran udara, kecepatan udara pada di dekat injeksi bahan bakar. Kemudian penelitian selanjutnya adalah simulasi pembakaran dengan penambahan pengaturan injeksi yang lain, kemudian simulasi pembakaran dengan penambahan pengaturan injeksi yang lain, dan dua yang saat ini sudah dihasilkan adalah draft artikel. Kemudian kesimpulan, melakukan pengaturan injeksi dapat berpengaruh terhadap karakteristik pembakaran. Hal ini diketahui dari temperatur pembakaran bahan bakar yang diinjeksikan, energi kinetik, turbulensi, dan kecepatan magnitud aliran di dalam silinder. Demikian presentasi proposal kemajuan. Saya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.